Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya di channel Mate Lagi. Oke, hari kali ini channel Mate Lagi akan menyajikan materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, adik-adik, perbandingan senilai dan berbalik nilai ini adalah materi di kelas 7. Oke. Nah, di sini saya mencoba untuk menyajikan materi ini agar adik-adik yang duduk di kelas 7 bisa terbantu dalam pembelajarannya. Oke. Nah, langsung saja mari kita bahas perbandingan senilai. Nah, masih ingat ya, pecahan senilai. Jadi ini perbandingan senilai ini adalah penerapan dari pecahan senilai. Ya. Nah, bisa kita tulis bahwa perbandingan senilai adalah jika variabel X semakin besar, ya, maka variabel yang lain juga akan semakin besar. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. X1 per X2 ini senilai dengan Y1 per Y2. Nah, jika di sini ya, jika nilai ini dari X1 ke X2 semakin besar, maka halnya juga berlaku di Y1 akan semakin besar di Y2. Oke, saya rasa paham ya. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh soal ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, pahami dulu apa yang harus dipahami. Pahami dulu bagaimana membandingkan sebuah perbandingan. Ada syaratnya ya. Ingat. Oke. Ingat untuk membandingkan ya, satuan harus sama. Ya, satuan harus sama. Ingat, inilah konsep dari perbandingan. Jadi kalau satuannya tidak sama, maka dia tidak bisa disederhanakan atau dibandingkan. Oke, mari kita kasih contoh. Ini ya. Contoh. Sederhanakan perbandingan berikut. Ya, sederhanakan perbandingan berikut. Ya, contoh di sini saya akan buat misalnya A 2 cm dibandingkan dengan 1 meter. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Tidak bisa disederhanakan karena di sini bisa kita lihat satuan di sini cm sementara di sini meter. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yaitu mengubah ke satuan yang sama, bisa ke meter, bisa ke sentimeter. Nah, di sini saya akan coba mengubahnya ke yang paling gampang ya, 2 cm ini kita ubah ke meter. Ya, harus paham ya cara mengkonversi satuan ya. Berarti ini menjadi 100 cm. Nah, sekarang sudah sama satuannya ya. Satuan di sini dengan di sini sudah sama, maka sekarang sudah bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi ya, sama-sama dibagi 2 ya, ini dibagi 2, ini dibagi 2, berarti hasilnya 1 cm-nya mati ya, namanya pembagian. 1 banding apa? Iya, 50. Inilah dia bentuknya. Nah, contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain, 12 gram dibandingkan dengan 2 kilogram. Nah, bisa kita cek satuannya ya. Satuan di sini dengan di sini berbeda. Supaya sama, kita ubah dulu ya. Yang mana harus kita ubah? Nah, ini yang harus kita ubah.
Berarti 12 gram dibandingkan dengan 2000 gram. Ya, karena 2 kg sama dengan 2000 gram. Sekarang bagaimana caranya? Nah, ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Nah, ini dibagi 4, ini pun dibagi 4. Nah, hasilnya berapa? 3 banding, ini dibagi 4 berapa? 500. Nah, gampang kan? Nah, itulah ciri yang pertama yang harus kamu pahami dalam perbandingan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikut, nomor 2. Ya, nomor 2. Nah, contohnya ini langsung saja kita masukkan ya. Misalnya di sini kita buat ke soal cerita. Seorang penjahit ya, penjahit dapat menyelesaikan 7 pakaian dalam 2 hari. Jika dia bekerja selama 6 hari, berapa pakaian yang dapat dia selesaikan? Iya, ini gampang ya. Nah, sekarang untuk menjawab ini, mari kita buat clue-nya ya. Clue-nya seperti ini. Di sini ada pakaian, jumlah pakaian ya, satuannya pakaian, ya kan? Di sini ada hari, ya, ada hari. Nah, mari kita buat di sini. Ini terkait dengan rumus yang tadi ya. Berarti di sini kita buatlah di sini pakaian, ya. Kita belajar konsep. Di sini hari. Oke, paham ya? Nah, mari kita selesaikan. Jika katanya, jika 7 pakaian, dia dapat menyelesaikannya dalam 2 hari. Bagaimana kalau 6 hari, ingat ya, yang di bawah 6 hari, yang satuannya hari. Berapa pakaian yang bisa diselesaikan? Misalkan dia X, ya, karena dia tidak diketahui. Nah, artinya di sini yang harus kamu pahami, logikanya bisa kita simpulkan sendiri ya, apa dia senilai apa tidak, ya kan? Kalau 7 pakaian dalam 2 hari, kalau semakin banyak lama dia bekerja, otomatis dia semakin banyak juga di sini. Ya, sama seperti yang pengertian tadi. Semakin banyak di sini, maka di sini semakin banyak juga. Paham ya? Nah, untuk menyelesaikan ini kalau dia senilai, berarti arah panahnya searah, namanya senilai. Nah, arti dari sini apa? Berarti 7 per X sama dengan 2 per 6. Nah, kalau mengerjakan seperti ini sudah bisa ya. Kali silang, yaitu 7 kali 6 sama dengan 2 kali X. Artinya X sama dengan 42 per 2, di mana X yaitu 21 pakaian. Gampang ya? Nah, ini contoh soal dari senilai. Nah, di sini saya coba satu lagi ya. Saya coba satu lagi. Nih, nomor 3. Oke. Seorang pengendara membutuhkan 3 liter untuk menempuh 12 km. Jika di kendaraannya berisi 9 liter, berapa
kilometer yang dapat ditempuh. Nah, ini pun sama ya. Logika berpikir berarti semakin banyak minyak, semakin banyak juga yang bisa ditempuh, right? Iya. Mari kita bahas sama-sama. Nih, sama seperti yang tadi ada satuannya di sana ya. Satuan apa? Yaitu liter dan kilometer. Oke, supaya lebih konseptual. Liter di sini yang pertama, kalau dia 3 liter, dia bisa menempuh 12 km. Nah, kalau dia 9 liter, otomatis dia lebih banyak. Karena belum tahu kita buat X. Nah, berarti dia senilai ya, sama-sama semakin banyak. Nah, inilah berarti panahnya sama ya. Oke, mari kita selesaikan. Berarti dari sini bisa kita simpulkan 3 per X sama dengan 3 per X, bukan 3 per X ya. 3 per 9 sama dengan 12 per X. So, kali silang. 3 dikali X sama dengan 12 dikali 9. So, X sama dengan 12 kali 9 per 3. Coret-coret, ini 3 ya. Maka dari sini disimpulkan X sama dengan 36 km lah yang bisa ditempuh. Paham kan? Gampang kan? Nah, kita akan coba memberikan soal-soal yang senilai tetapi dengan konsep yang berbeda. Oke, yang pertama, yang berikut. Kita lihat di sini, seorang tata usaha dapat mengetik 1.200 kata dalam 1 jam. Nah, pertanyaannya, berapa kata dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? Nah, oke, mari kita jawab. Di sini ada kata clue-nya yaitu 1.200 kata dalam jam, 1 jam. Nah, karena di sini ada pecahan, bisa kita buat satukan apa ya? Satukan satuannya yang lebih gampang. Nah, di sini ada kata ya, kata. Oke. Di sini ada waktu lah kita buat ya, waktu. Oke. Nah, biasanya untuk mempermudah kita mengerjakan soal ini tetap ya 1.200 kata dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Nah, kita ubah 60 menit supaya kita gampang di sini nanti. Ini berarti berapa menitkah 1/3/4 jam? Iya, 105. Ya, karena 1/3/4 jam itu 3/4 dikali 60 sama dengan 45 kan? Iya. Nah, makanya 65 tambah 45 tambah 60 kan 100. Nah, sekarang berapa kata yang bisa diketik kalau dia dalam waktu 105 menit? Oke, semakin banyak waktu, semakin banyak perkataannya kata yang bisa diketik beliau, ya kan? Nah, untuk menyelesaikannya mari kita selesaikan. Berarti ini senilai karena semakin besar di sini semakin besar juga. Berarti untuk menyelesaikannya mari 1.200 per X sama dengan 60 per 105. Oke. Nah, untuk lebih gampang, mari kita coret-coret. Yang di atas dengan yang di atas bisa dicoret ya. Nah, ini 1 sama-sama dibagi 60. Ini 20. Oke. Udah gampang kan? Nah, sekarang untuk menyelesaikannya berarti kali silang. Yaitu 20 ya, 20 dikali 105 sama dengan 1 dikali X. Nah, hasilnya berapa? Ini berarti 2 kali 105 yaitu 210. Ya, 210 tambah 01 sama dengan X. Berarti banyak kata yang bisa diketiknya adalah 2100 kata. Oke, paham ya? Iya, gampang kan? Nah, yang berikut, pertanyaan kedua, berapa lama dia mengetik untuk 1.800 kata? Berarti sini terbalik ya. Berarti kita buat persamaannya lagi. Berarti di sini 1.200 diselesaikan tetap ya dalam waktu 60. Kalau 1.800 dalam berapa? Nah, ini pun sama, semakin besar di sini, maka ini pun semakin besar. So, 1.200 per, mari kita selesaikan ya.
1800 sama dengan 60 per X. Ya kan? Mari. Dari sini bisa kita sederhanakan ya. Ini coret 2 nolnya, coret 2 nolnya. Oke, coret ini 1, ini 5. Kali silang. Berarti 1 dikali X sama dengan 5 dikali 18. Ingat ya perkalian silang ya. Ini kali ini kali ini. Oke, maka X ditemukan berapa? Ini 18 tadi ya. 18 berarti 90 menit. Iya. Menit ya tadi ya satuannya ya. Atau bisa kita katakan 1,5 jam. Oke, gampang kan? Iya, dan masih ada 3 soal lagi ya. Oke, yang berikut di sini sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Nah, ini seperti contoh soal yang pertama tadi ya. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk 415 km. Nah, buat aja di sini supaya gampang. Ini kilometer, ini liter ya. Nah, dari sini bisa kita masukkan 162 km dia menghabiskan bahan bakar 15 liter. Nah, bagaimana kalau 415 km berapa liter yang dibutuhkan? Sama ya. Semakin besar jarak yang akan ditempuh membutuhkan minyak yang lebih banyak ya. Maka di sini 162 dibagi 415 sama dengan berapa? 15 per X. Nah, bisa ya? 15 per X. Nah, seterusnya apa? Seterusnya kali silang, ya kan? Berarti 162 dikali X sama dengan 15 dikali 415. Oke, dari sini bisa kita lihat ya. Nah, ini berarti X sama dengan, nah kita bisa juga dibuat begini, 15 dikali 415 per 162. Nah, berapakah 15 kali 415? Iya, berarti 15 kali 415 hasilnya yaitu 6, 2, 5. Oke ya, dibagi 162, yaitu hasilnya 38,4 liter yang dibutuhkan. Atau bisa kita tahu ya, jadi dia tidak selamanya bulat hasilnya. Jadi dia membutuhkan berapa? 38,4 liter. Ya, paham ya? Oke. Nah, untuk soal berikutnya. Ya, pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Zulkifli dalam 30 hari. Ya, sementara Pak Sahlan dapat menyelesaikan dalam 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah, oh ya, ini sebenarnya perbandingan terbalik ya. Nah, untuk mengerjakan ini nggak apa-apa ya, kita kerjakan dulu. Nah, ini beda caranya ya. Kalau ini di sini Pak Zulkifli menyelesaikannya dalam 30 hari. Ya, berarti siapa? Si Pak Sahlan ya, S saja saya buat ya, S 20 hari. Nah, jika mereka bekerja bersama-sama, berapa waktu yang diperlukan untuk membangun warung? Nah, di sini logikanya adalah berarti ketika mereka bersama-sama pasti waktu yang dibutuhkan di bawah 20 hari. Ya. Iya. Jadi mari kita lihat kecepatan mereka bekerja. Berarti kalau mereka bersama-sama 1 per Z tambah S sama dengan 1 per Z ya ditambah 1 per S. Oke. Nah, ini adalah mereka bekerja bersama-sama ya, ini ya. Nah, lanjut. Berarti 1 per S, masukkan aja 1 per Z yaitu 1 per 30 ditambah 1 per 20. Hasilnya untuk menjumlahkan ini saya rasa sudah bisa ya.
Oke, bagaimana caranya? Ya, kali silang ya. Berarti ini bisa kita buat per. Nah, langsung aja kalikan 600, ya kan? Berarti di sini 20, di sini 30, ya kan? Nah, ini masih 1 per Z tambah S. Oke, sekarang mari kita selesaikan. 1 per Z tambah S sama dengan berapa? Ini 50 kan? Per 600. So, ini kan masih 1 per. Maka dari sini Z tambah S sama dengan, ini pun dibalik, 600 per 50. Ini kan jadi per 1 kan? Nah, dari sini bisa kita tahu bahwa Z tambah S sama dengan, nah hasil bagi ini dia. Ini coret aja di sini ya. Berarti ini 12 hari. Oke. Gampang kan, teman-teman ya? Nah, belajar matematika asik bersama Mate lagi. Oke, kita lanjut ke next. Oke, kita masuk ke soal terakhir untuk model soal terakhir untuk senilai ya. Nah, yang berikut ini ya, yaitu 2 tahun yang lalu umur A 6 kali umur B. Ini kamu harus tahu ya, memisalkan ya. 18 tahun mendatang umur A adalah 2 kali umur B. Sekarang masing-masing umur A dan B adalah, sekarang ya ditanya ya, hari ini. Prinsipnya ketika 2 tahun yang lalu ini ya, tahun yang lalu ini prinsipnya berarti dia dikurang berapa tahun dari umur sekarang, pasti 2 tahun. Kalau mendatang ya kan, kalau mendatang berarti kalau umurnya 2 tahun sekarang, 18 tahun mendatang berarti ditambah dengan 18. Nah, kita buat pemisalan yang pertama. Yang pertama masalah tahun lalu. 2 tahun yang lalu umur A, berarti kalau 2 tahun yang lalu berarti umur A dikurang 2, ya kan? Ini sama dengan 6 kali umur B dikurang 2 karena bicara tahun lalu. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu A dikurang 2 sama dengan 6 kali B dikurang 12. A sama dengan 6B kurang 12 ditambah 2. Oke, karena ini pindah ya. A sama dengan 6B dikurang 10. Oke, nah inilah dia persamaan pertama. Ya, mari kita lihat masalah problem yang kedua, keterangan yang kedua. 18 tahun yang datang. 18 tahun mendatang umur A. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua, umur A 2 kali umur B. Berarti di sini bisa kita buat karena 18 tahun yang akan datang berarti tambah 18. Sama dengan 2 kali umur B ditambah 18 juga karena perbandingannya di tahun yang akan datang. Mari kita sederhanakan ya. A ditambah 18 sama dengan 2B ditambah 36. Nah, A tambah A sama dengan, bisa saya buat gini ya, 2B tambah 36 dikurang 18. Makanya di sini karena udah seperti ini ya, bisa kita masukkan nilai-nilai yang ada ya, tambah 18. Nah, di sini kan sudah ada keterangan yang pertama, A itu sama dengan, nah ini kita ganti ke sini, ke nilai A ini. Mari kita gantikan ya. Berarti A itu tadi 6B, ya kan? 6B dikurang 10 sama dengan 2B tambah 18. Karena A itu kita ganti ke sini. Nah, sekarang yang ada variabelnya 6B dikurang 2B kita satukan ya. 18 dikurang ditambah 10 ya, karena ini pindah ke sebelah sini jadi plus. Maka di sini 4B sama dengan 28. Maka umur B sekarang adalah 7 tahun. Dari mana itu? 28 bagi 7. Ya. B-nya sudah tahu kita berapa? 7 tahun. Sekarang kita cari si A. A itu sama dengan ini. Berarti masukkan aja dia. 6 dikali 7 kurang 10 menghasilkan berapa? 42 kurang 10, maka hasilnya 32 tahun. Jadi umur mereka jauh ya. Berarti di sini umurnya berapa? 32 tahun.
Oke, gampang kan? Iya. Matematika gampang bersama Oke, tadi sudah selesai perbandingan nilai, kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini perbandingan berbalik nilai jelas sangat berbeda dengan yang senilai. Dilihat dari rumusnya, kalau di sini tadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kalau di berbalik nilai artinya semakin besar variabel di sini semakin kecil. Oke, paham ya? Kalau tadi sama-sama besar, sama-sama kecil. Nah, sekarang kamu bisa melihat dari grafiknya sendiri ya. Grafik sendiri bisa kamu lihat bagaimana grafik yang berbalik nilai. Misalnya ini nih, ya. Ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari juga, sering juga ya, sama seperti yang senilai juga. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya seperti ini, ya. Kalau dia berbalik nilai, oke, jadi jelas ya. Kalau dia itu berbalik nilai. Nah, sekarang dari sini jelas. Contohnya bisa kita tuliskan di sini, misalnya di sini kecepatan, di sini waktu, ya. Artinya semakin cepat dia waktunya, yang dibutuhkan semakin sedikit. Oke? Ya. Nah, sekarang supaya lebih paham, mari kita masuk ke contoh soal, ya. Contoh soalnya. Contoh nomor 1. Sebuah kendaraan tiba dari kota A ke kota B dalam waktu 20 menit dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika dia ingin tiba dalam 10 menit, berapa kecepatan yang harus dia lakukan? Nah, di sini jelas ya. Kalau misalnya kita perhatikan, di sini katanya dari kota A dengan cara yang sama pastinya 20 menit dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika dia harus tiba 10 menit, caranya gimana? Berarti kecepatan ini harus makin besar, ya kan? Nah, dengan kata lain kita bisa menggunakan rumus yang ini. Berarti ya, di sini 20, ya kan? Tiba dengan 40 meter per sekon. Sementara kalau dia 10, dia gimana? Harus lebih besar. Nah, artinya dia berbeda. Maka bisa kita buat supaya kita tidak lupa, kita buat panahnya ini ke sini, terbalik. Jadi kepecahannya pun sama seperti itu ya. Artinya 20 per 10 sama dengan sama dengan terbalik sesuai dengan panahnya ini ya, sama dengan X per 40. Oke, maka hasilnya bisa kita tulis di sini ya. Yaitu berarti ini bisa kita coret ini ya. Cap. Berarti X sama dengan 20 kali 4, berarti 80 meter per sekon lah waktu yang dibutuhkan. Ya, gampang kan? Ya, jadi inilah dia untuk bagaimana cara membedakan senilai dengan berbalik nilai. Satu besar, satu kecil, satu kecil, satu besar. Untuk yang berikut, ya, kita mulai nomor 2 tadi, nomor 1 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Oke. Perbandingan uang A dan B adalah 2:5, sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka bertiga 820.000, maka selisih uang A dan C adalah. Nah, untuk lebih gampangnya kita harus paham ya, siapa saja yang terlibat di sana. Ada si A, ada si B, ada juga si C, ya kan? Nah, kita tulis saja di sini A dan si B
juga si C. Ya, mungkin kita belajar dari dasarnya saja dulu. Oke, sekarang mari kita tulis apa yang informasi di sana. Di situ A dan B 25. Berarti boleh 2 banding 5. Ya, biar lebih gampang. Sedangkan B dan C 3 banding 4. B dan C 3 banding 4. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus tahu perbandingan mereka bertiga dulu secara linear langsung ya. Secara lurusnya. Nah, sekarang untuk menemukan perbandingan mereka, caranya yaitu ketika kamu jumpa, ya kamu ketemu dengan angka yang sama seperti ini ya, biar saya buat di sini. Nih, 5 dan 3. Di sini si B yang memiliki 2 perbandingan. Tinggal kamu kalikan ini ke sini berarti 15. Ya kan, 5 kali 3 15. Untuk menemukan perbandingan di sini, kalikan yang di atas dengan yang di bawah ini ke sini, ya. Berarti 6. Kalau ini ke sini C, si C ini ke sini, berarti 20. Oke. Paham ya? Maka perbandingan mereka bertiga langsung jelas dapat 6 banding 15 banding 20. Nah, pertanyaannya, maka selisih U A dan C adalah, nah, perhatikan baik-baik. Kita mau cari selisih uang A dan C, berarti selisih itu artinya pengurangannya, berarti A dikurang C, kan gitu kan? Nah, ini berapa? Nah, perhatikan cara menyelesaikannya supaya kamu bisa. Nah, ini saya hapus dulu. Ya. Nah, supaya gampang, kita buat sistemnya supaya kita gampang mengingatnya. Di sini, teman-teman, adik-adik, di sini kita buat perbandingan rasionya, ya, rasio yang ditulis. Di sebelah sini apa? Asli nyata, yang nyata, masalah nyata. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan rasionya ya, perbandingan rasio. Di sini apa yang mau kita buat di sini? Di sini kita buat yang ditanya. Oke, di bawahnya yang diketahui sama dengan ini, sama yang ditanya. Sebenarnya ini bukan perbandingan nilai ya, ini senilai tapi bertingkat. Oke, ini yang diketahui, ini namanya perbandingan bertingkat. Nah, sekarang di sini kan sudah jelas nih. Di sini sebelah sini adalah rasio, ya. Di sini masalah nyata. Oke. Sekarang di sini dikasih tahu nyatanya, nyata ya. Kalau nyata berarti dalam hitungan sebenarnya A ditambah B ditambah C sama dengan 820.000, ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui ke sini. Di sini rasio. Yang ditanya apa? Yang ditanya C A kurang C, ya kan? A kurang C, maka kita langsung buat aja di sini A kurang C per yang diketahui A tambah B tambah C, kan yang dikasih tahu ya. Nah, sama dengan yang ditanya apa? A kurang C juga, ya kan? Yang diketahui A tambah B tambah C. Nah, tapi sebelah sini ini sama ya. Tapi di sini apa? Rasionya yang mau kita A kurang C. Lihat A ke C berapa selisihnya? 14, ya kan? Selisih ya, nilai mutlaknya ya. Perbandingan ini kan perbandingan rasio ya di sini ya. Maka di sini jumlahnya ini berapa semua? Ya, 41. Maka di sini 41 sama dengan A kurang C. Di sini yang ditanya X saja saya buat. Sini 820.000. Nah, sudah seperti ini udah enak ya. Ini coret aja ke sini, ini 2, maka dari sini diperoleh X sama dengan 14 kali 20.000. Maka X sama dengan 280.000. Oke, gampang ya. Maka berapa selisihnya? Selisihnya adalah 280.000. Oke, paham ya? Oke. Masih perbandingan bertingkat ya. Perbandingan Claring-Fukron saya buat ini nomor 3 ya.
Fukron berbanding dengan Aldi berbanding dengan Hidayat berapa? 4, langsung aja ya. 4 banding 1 banding 5. Nah, yang dikasih tahu lagi apa? Di sini yang nyatanya ya, nyata. Berarti selisih kelereng Hidayat dan Aldi, A dikurang H sama dengan 320. Nah, pertanyaannya di sini sama seperti yang nomor 2 tadi, maka kita buat di sini yang ditanya itu apa? Mereka bertiga. Berarti yang ditanya adalah A ditambah B ditambah C yang ditanya. Dibagi yang diketahui apa? A kurang H, ya kan? Sama dengan apa yang dicari? Sama A tambah B tambah C per A kurang H. Nah, yang berbeda apa? Mari kita masukkan. Berarti di sini A tambah B tambah C berapa? Ini rasio 10. Ini kan dari sini, ini tambah ini, ya kan? Nah, perbandingan A kurang H berapa? 4, ya kan? 1 kurang 5. Sama dengan ini yang ditanya, kalau ini kita bungkus menjadi X, biar lebih gampang. Di sini 320, yang ini dari sini ya. Nah, sekarang mari kita lanjut ya. Ini bisa kita coret ke sini. Ini jadi 80, maka 10 kali 80 sama dengan X, maka X sama dengan 800 kelereng. Nah, berarti jumlah kelereng mereka ada sebanyak 800 kelereng. Gampang ya? Iya. Matematika gampang bersama Mate lagi. Oke, kita next soal berikutnya. Ya, ini pun sama lagi ya, bentuk soalnya sama, cuman berbeda motifnya. Nah, mari kita coba ya. Nomor 4. Nah, di sini A sama dengan 2/3I. Ini ya. Sementara I sama dengan 2/5R. Nah, katanya perbandingan A banding I banding R. Caranya gampang ya. Yang ditanya adalah A banding I banding R. Kalau udah tahu ini nanti sudah bisa masuk ya, 2, 3 ada. Nah, caranya gampang ya. Inilah kita ubah ya teman-teman ya. Ini kan bisa saya buat menjadi A sama dengan 2 kali I per 3. Nah, ini menandakan apa? Saya bagikan, bisa saya oper lagi. A banding I sama dengan 2 banding 3. Nah, sama halnya dengan ini. I sama dengan 2R per 5. Atau bisa kita buat R-nya pindah ke bawah. I per R sama dengan 2 per 5. Nah, inilah yang kamu bawa nanti. Adik-adik teman-teman ya. Nah, sekarang karena kita menjawab ini, kita buatlah seperti yang tadi. A banding I banding R, ya kan? Nah, berarti kita bisa temukan ya, yang ini ya. Ini A banding I. A banding I berapa? 2 banding 3. I banding R berapa? 2 banding 5. Ini saya garis saja batasnya. Ya kan? Nah, sekarang yang mana yang sama? Yang sama yang ini ya. Yang ini yang sama. So, apa yang harus dilakukan? Kalikan. Berarti ini 6, ini kalikan ke sini 4, ini kalikan ke sini ini 15. Dapatlah perbandingan mereka, yaitu 4 banding 16 banding 15. Gampang toh? Iya, matematika gampang sama mate lagi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, banyak membahas soal maka kamu akan semakin paham ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia baru perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan nilai proyek perbaikan. Nah, seperti yang sudah biasa kita lakukan, seperti yang kemarin-kemarin ya. Di sini ada kategori hari, ada kategori pekerja atau orang. Buat di sini
hari, di sini orang, ya. Nah, supaya lebih gampang menyelesaikannya, kita tulis apa yang dikasih tahu. Kalau dia katanya 30 hari, direncanakan ini dikerjakan oleh 15 orang. Nah, di sini ada kendala. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti harinya sudah berkurang, yaitu ke sini dikurang 6. Tinggallah dia 24, ya kan? Hari. Nah, di sini masih 15 pekerja kan? Nah, oke. Proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Berarti harinya sudah berkurang lagi, minus 4. Tinggallah dia 20. Oke. Nah, di sini karena satu hal ya, jika kemampuan bekerja setiap orang sama, maka di sini supaya selesai tepat waktu, tentunya perlu ditambah pekerja. Nah, berapa pekerja yang harus ditambah? Ya, kalau sisanya 20 hari, karena pekerjaannya 15, supaya tepat waktu menutupi yang 4 hari ini, ya kan? Menutupi yang 4 hari ini, maka berapa pekerja? Nah, pertanyaannya, semakin banyak pekerja semakin cepat selesai. Berarti ini perbandingan? Iya, perbandingan terbalik. Berarti ini ke sini, ini ke sini, ya. Maka dengan penyelesaiannya apa? 24 per 20 sama dengan X per 15. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, biasakan coret, coret. Ini sisa berapa? Sama-sama dibagi 5. Berarti di sini 3. Coret lagi ini bisa ya. Iya, 6. Maka diperolehlah 6 kali 3 sama dengan X. So, X sama dengan 18. Nah, ini kan di sini yang 18 ya. Yang 18 ya. Dapat diselesaikan 18. Awalnya berapa pekerja? Nah, jumlah tambahan pekerja. Maka tambahan pekerja adalah berapa? Iya, yaitu 18 kurang 15 sama dengan 3 pekerja lah yang harus dilakukan. Paham ya? Oke, jadi inilah contoh salah satu materi mengenai pekerja ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya model-model kayak gini, cuman penyelesaiannya bisa satu seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir dulu. Oke. Oke, kita lanjut yang berikut ya. Di sini pekerjaan sama seperti yang tadi ya. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 15 hari, banyak tambahan pekerjaan yang diperlukan adalah. Nah, di sini bedanya dia tidak berhenti ya, tidak ada berhenti. Oke, mari langsung kita buat di sini pekerja ya. Di sini hari. Oke. Katanya kalau dia 24 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Rupanya karena ada sesuatu, sang pemborong harus menyelesaikannya 15 hari. Cara solusi yang paling dia tahu adalah dengan cara menambah pekerja. Nah, berapalah yang ditambah supaya bisa selesai tepat waktu, lebih cepat 4 hari, 5 hari ya. Nah, ini kan kalau di sini semakin sedikit pekerjanya, di sini otomatis pekerjaan semakin banyak. Ini harinya lebih sedikit ya. Nah, di sini berarti kita bisa buat panahnya terbalik ya, namanya perbandingan terbalik, berarti terbalik. Berarti di sini 24 per X sama dengan 15 per 20. Oke, jelas ya. Nah, ini bisa kita coret ya. Coret, coret. Oke, ini sama-sama dibagi 5. Ini 3, ini 4. Ini bisa dicoret ke sini ya. Ini 1, ini 8. So, apa yang terjadi? Berarti 8 kali 4 sama dengan 1 kali X. X sama dengan 32. Yang ditanya adalah tambahan pekerja ya. Maka tambahan pekerja adalah yaitu berapa? Iya, betul. 32 dikurang jumlah awal, yaitu butuh 8 pekerja.
Ya, gampang kan? Nah, ini contoh soal berbalik nilai dan ada juga yang senilai di atas ya, penempatan. Nah, semoga pelajaran ini membantu. Kalau misalnya butuh bentuk soal yang berbeda, kamu bisa isi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa selalu ikuti karena masih banyak materi-materi yang lain. Bersama Mata Lagi Matematika Gampang.